kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Langsung saja Pak Danang, kalau soal keadilan perizinan usaha dalam negeri dengan izin impor kira-kira sebanding nggak ini? Ya, sebenarnya kita harus mengakui ya bahwa kemudahan perizinan berusaha di Indonesia itu udah jauh-jauh lebih baik lah. Kita udah punya online single submission yang diselenggarakan oleh BKPM dan kita udah punya hampir seluruh pemerintah provinsi dan kota itu sudah punya PTSP yang tersalurkan dengan BKPM. Ini udah bagus sebenarnya, tetapi masalahnya adalah untuk mendapatkan izin industri, operasional industri itu masih banyak sekali sektor-sektornya terkait dengan lahan, terkait dengan SLF, sertifikat layak fungsi, terkait dengan standarisasi SNI, macam-macam gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan izin impor ya memang nggak ada apa-apanya. Izin impor itu mungkin cuma 10%, sementara untuk membangun industri punya kepentingan punya 90%. Jadi ya tidak sebanding. Maka lebih banyak dunia usaha bergeser menjadi trader karena izin impor tuh jauh lebih mudah. Apalagi setelah direlaksasi ya lewat Apalagi dengan Permendak 8 ya ada baru-baru Permendak ini. 8 untuk relaksasi itu ya itu sebuah himbauan kepada kami, kepada Pak Menteri untuk tolonglah dirubah sedikit. Terutama di lampiran itu. Lampiran itu kan membolehkan izin impor untuk pakaian jadi tanpa pertek gitu. Dan di seluruh aturan yang lain dengan pertek nggak apa-apa, yang ini enggak. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi ke depan adalah kemudian kita mesti melakukan satu proses manajemen pemerintahan atau yang agak lebih baik lagi. Ini salah satu yang menarik, Abang. Kementerian Perdagangan itu mitranya Komisi 6 gitu. Kementerian Perindustrian mitranya di Komisi 7. Tadinya di 6. Ya, digeser kan, dirubah kan. Nah, ini menjadi salah satu hambatan besar, barrier dari sistem teknokratis kita sehingga masing-masing kementerian ini tidak bermuara pada mitra yang sama di DPR gitu. Akhirnya kemudian antara menteri tidak saling mengetahui apa orientasi, apa program mereka, tiba-tiba mereka tahu setelah muncul permen misalnya. Ya. Setelah muncul permen Permendak misalnya gitu. Ini menjadi sebuah barrier yang sangat luar biasa besar yang akibatnya adalah korban di dunia industri, terutama juga pedagang nanti di Betul. ujungnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan di kabinet Pak Prabowo nanti untuk mungkin mengevaluasi lagi bagaimana jembatan komunikasi ini bisa lebih erat. Karena masing-masing kementerian memiliki IKU sendiri, indeks kinerja utama sendiri. Beda-beda antara Pak Zul sama Pak Agus, IKU-nya beda. Baik. Tapi kemudian yang menjadi masalah besar adalah masing-masing berlomba untuk Menunjukkan kemampuannya, kinerjanya. performansinya. Boleh dijawab Nah, langsung ini Pak Bara? satu kalimat lagi. Dan kemudian ke depan mestinya juga pemikiran-pemikiran tensi politik karena biasanya Menteri Perdagangan dari partai politik A, Menteri Perindustrian dari partai politik B, sehingga kompetisinya tidak hanya masalah-masalah IKU tetapi juga kepentingan dalam konteks politik itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan di kabinet Pak Prabowo nanti untuk menjadikan satu acuan perbaikan ke depan. Baik, Pak Bara silakan dijawab. Tadi kalau soal relaksasi ya Mas Danang, tadi Putri juga mengatakan berkali yang kemudian melahirkan Permendak 8 itu kita harus tahu asal usulnya. Asal usulnya kan pada waktu itu pada bulan Mei. Oh iya. Itu ada penumpukan barang-barang. Ya. Sekian puluh ribu kontainer di Tanjung Priok dan di pelabuhan di Surabaya yang menjadi perhatian internasional. Kemudian Presiden marah, ya kan, mengumpulkan para menteri. Kebetulan pada waktu itu menteri kami, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedang berada di Peru untuk menghadiri pertemuan Menteri Perdagangan APEC. Nah, tapi pada itu diputuskan oleh rapat kabinet, diperintahkan oleh Presiden, barang-barang itu harus keluar malam itu juga. Ya, untuk keluar barang-barang itu secara legal, maka Permendak 36 itu harus dirubah, disusun Permendak baru, disusunlah Permendak yang namanya Permendak 8. Tapi menteri kami sama sekali tidak ikut dalam proses itu, karena lagi berada di Peru itu dan proses berjalan cepat, kemudian jam 2 pagi di sana ditelepon oleh Menko Perekonomian yang adalah Menteri Perdagangan ad interim karena Pak Zulkifli Hasan sedang absen di Indonesia kan gitu. Dan dikatakan bahwa ini harus rapat terbatas, kabinet terbatas dan keputusannya barang-barang ini harus keluar segera dan itu perlu ada relaksasi walaupun terbatas ada. Kalau nyangkut kan berarti ada kesalahan prosedur. Ya, Kenapa waktu tidak itu ditolak kesalahannya waktu saja? itu kita identifikasi karena waktu itu PRT-nya tidak keluar. Kan kita kalau menyusun suatu permen itu kan juga mau akomodasi kepentingan ya juga aspirasi dari kementerian-kementerian yang lain terkait. Waktu itu memang di Permendak 36 itu komoditi yang 7 itu ya
ada requirement, ada ketentuan untuk mendapatkan pertek sebelum persetujuan impor itu Tapi dunia usaha tidak melihatnya begitu Bang Ya, Bara. tapi Dunia pada usaha waktu lihatnya itu, apa? ada situasi urgensi apa, ketermendesakan apa sehingga Pak Sehingga harus Menteri diloloskan, tanda tangan. harus masuk. Kenapa tidak? Iya, waktu itu tempat untuk melihat diputuskan secara oleh detail masalah rapat itu. kabinet karena ada penumpukan kontainer yang banyak sekali itu. Ya, stuck kan di Tanjung Priok dan di Surabaya tidak bisa keluar. Karena perteknya belum keluar. Ya, kemudian diputuskan itu harus keluar karena itu menjadi embarrassment, suatu memalukan Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga diputuskan dan didesak juga oleh menteri-menteri pada waktu itu yang hadir di rapat kabinet bahwa ini harus keluar sekarang juga. Ini masalahnya Baik. sekarang Sehingga Waktu kita terbatas. Menteri kami sama sekali tidak ikut proses itu. Baik, terima kasih. Waktu kita terbatas, kita sudah habis Perlu 3 segmennya. jam nih diskusi ini. Tapi yang pastinya kita tunggu ya bagaimana kemudian pencapaian. Semoga Satgas ini bisa ya menekan peredaran barang-barang impor ilegal. Tapi yang penting tadi menarik ya, ada catatannya selain mengawasi barang-barang impor ilegal juga penting pemerintah untuk mendorong produksi dari usaha iya betul. Betul. Bisa bersaing dengan barang-barang impor. Indonesia itu bisa bersaing dengan barang-barang impor. Baik, kita terutama doakan. garmen dan tekstil. Oh, kenapa lanjut ini Bapak? Oke, mohon maaf waktu kita terbatas. penting itu. Baik Pak Danang, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Mansuri, Pak Danang, Pak Bara, Pak Vicky, Pak Dion, dan juga teman-teman adik-adik yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa, saya Putri Windasari pamit. Sampai jumpa.